Seorang wanita sedang menyisir rambut di depan cermin. Namun, rambutnya terbelah sendiri menjadi dua. Dia mengira itu adalah ilusi. Dia menyisirnya lagi. Hasilnya, kali ini rambutnya malah terbang ke udara. Dan bahkan melilit sendiri membentuk sebuah sanggul. Wanita itu terkejut dan melompat. Segera setelah itu, dia dengan ketakutan menyadari. Gaya sanggul itu, ternyata sama persis dengan pemilik kastil 100 tahun yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Ternyata 2 hari yang lalu, beberapa dari mereka secara sukarela bergabung dalam sebuah eksperimen psikologi. Tempatnya dipilih di Kastil Hill yang konon berhantu. Xiao Mei adalah orang pertama yang tiba. Begitu dia masuk, dia langsung terpesona oleh kemewahan kastil itu. Terlihat ruang tamu yang luas dan megah. Perapian bahkan lebih tinggi dari manusia. Di dalamnya dipenuhi dengan patung-patung indah. Bentuknya pun sangat beragam dan aneh. Hanya saja, gambar pemilik asli kastil terlihat agak menyeramkan dan menakutkan. Untungnya dia sudah mati 100 tahun yang lalu. Di bawah pimpinan pembantu wanita, Xiao Mei tiba di kamarnya. Seketika suasana retro menyambutnya, terutama patung anak-anak di atas perapian. Terlihat sangat akrab, membuat Xiao Mei langsung menyukai tempat ini. Tidak ada yang tinggal di dekat sini. Terutama di malam hari. Setelah gelap, peringatan dari pengurus sudah sangat jelas. Sayangnya, Xiao Mei tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian, anggota wanita lainnya juga tiba di kastil. Berbeda dengan Xiao Mei yang sederhana, Nana adalah wanita yang penuh pesona. Keduanya langsung akrab, bergandeng tangan dan mulai berkeliling. Setelah melewati sebuah lorong panjang, mereka menemukan sebuah pintu batu kuno. Relief di atasnya sangat mirip dengan pintu neraka. Yang aneh adalah di bawahnya terukir banyak anak-anak. Sepertinya mereka sangat mendambakan surga. Namun jiwa mereka terperangkap di neraka. Di pintu tertulis kalimat ini. Seseorang yang berdiri di depan pintu akan diadili. Menghadapi kastil yang penuh dengan ketidakpastian. Kedua orang itu sangat bersemangat. Lagi pula, kesempatan untuk tinggal gratis seperti ini tidak banyak. Setelah berkeliling, anggota lainnya juga tiba satu persatu. Ditambah dengan dokter dan asisten wanitanya. Totalnya ada 6 orang yang pindah. Setelah makan malam hari itu, dokter pun masuk ke pokok pembicaraan. Mulai memperkenalkan sejarah kastil ini kepada semua orang. 150 tahun yang lalu, seorang tycoon industri tekstil bernama Tuan Kou membangun kastil ini untuk istrinya tercinta. Dan berharap rumahnya dipenuhi dengan tawa dan suara anak-anak. Sayangnya, beberapa anak mereka meninggal satu persatu. Beberapa tahun kemudian, istrinya meninggal karena sakit. Di kastil yang besar itu hanya tersisa Tuan Kou seorang. Namun, dia terus memperluas ruangan kastil. Sejak saat itu, dia tidak pernah muncul lagi. Hanya saja, orang-orang di sekitar kadang-kadang mendengar di tengah malam. Mendengar suara anak-anak dari kastil tua. Mendengar ini, semua orang merasa sedikit merinding. Namun, sang dokter justru tertawa. Dia berkata bahwa itu semua hanyalah rumor. Namun, pada detik berikutnya, asisten wanita itu dengan iseng mulai memetik senar piano. Mendengar teriakan, semua orang berlari mendekat. Mereka baru menyadari, wajahnya terluka dengan goresan darah yang panjang. Kejadian itu terjadi tiba-tiba. Hanya satu anggota yang bisa mengantarnya ke rumah sakit untuk perawatan. Sisa orang lainnya tetap tinggal di kastil. Pada saat itu, sang dokter masih terlihat tenang. Namun, pada malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika Xiao Mei berbaring di tempat tidur,